Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Muttafaqun alaih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur siang hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kita menjalankan serangkaian salat Jumat. Jamaah sekalian, kita keluarga besar Unisula berusaha menyiapkan generasi khairah ummah. Di surah Ali Imran 110, khairah ummah itu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, riwayat Bukhari Muslim, hadis ini dari Muawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, may yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan khair, untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita ingin Unisula ini generasinya semua adalah ingin generasi khairah ummah, maka syaratnya menurut hadis ini yufaqqihu fiddin, tafaqquh fiddin. Tafaqquh bermakna al-fahmu, pemahaman. Tafaqquh fiddin adalah memahami ad-din, memahami Islam, agama Islam. Kita pahami Islam sebagai way of life. Kita pahami Islam sebagai world view. Islam sebagai pandangan hidup kita, Islam sebagai cara hidup kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, Islam tidak hanya sekedar kita pahami dengan kita mengingat, menghafal, tetapi mari diteruskan dengan mengamalkan sebaik-baiknya. Dan syukur
diteruskan dengan mendakwahkan. Jamaah sekalian, salah satu ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dhaifi wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Berambisilah mendapatkan yang bermanfaat bagimu, memohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah lemah. Bila engkau tertimpa sesuatu, termasuk musibah, jangan sampai engkau mengatakan, seandainya aku melakukan ini, pastilah hasilnya seperti itu dan seperti itu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan, dan apa yang dikehendakinya niscaya terjadi. Sebab kata seandainya mengundang perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Allah mencintai, lebih suka orang-orang mukmin yang lebih kuat. Mari kita usahakan kekuatan orang mukmin, menjadi orang mukmin yang kuat. Satu, bimakna kuat jasmani rohaninya, sehat jasmani rohani. Kemudian kuat, mukmin yang kuat bimakna kuat pendidikannya. Kuat pendidikannya. Alhamdulillah, selama ini kita keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini, seluruh unitnya telah bergerak dengan kuat di bidang kesehatan dan pendidikan. Mari kita teruskan untuk memperkuat pendidikan umat Islam. Ya. Kemudian juga bisa kita susulkan mukmin yang kuat, kuat di dalam bidang ekonominya, ya, kuat di dalam hubungan sosialnya, dan sebagainya dan sebagainya, dan juga termasuk kekuatan di dalam politiknya. Jamaah sekalian, ini pelajaran yang pertama kita ambil dari hadis ini. Mari kita terus memperkuat diri kita. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk berambisi mendapatkan yang bermanfaat bagimu, dan sesuatu yang manfaat yang sudah kita peroleh kita harus berikan kepada orang lain. Khaira ummah, generasi khaira ummah adalah khairun nas anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita terus bergerak untuk bisa ide-ide kita, ilmu kita, tenaga kita, harta kita, uang kita, dan sebagainya bisa juga dimanfaatkan, dan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran berikutnya di dalam hadis ini, kita diingatkan untuk senantiasa memohon
pertolongan kepada Allah. Jangan menjadi orang yang lemah. Jangan menjadi orang yang berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Di surat Yusuf disebutkan. Dan tidaklah orang yang berputus asa kecuali orang-orang yang kufur. Maka jamaah sekalian, mari kita kuatkan. Jangan kita menjadi umat yang lemah, umat yang minder, umat yang putus asa. Tetapi umat yang kuat, terus memperkuat diri kita. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah jika kita tertimpa satu musibah, satu kesulitan, apakah besar, apakah cukupan atau kecil misalnya, maka Nabi SAW mengingatkan, jangan sekali-kali kita mengatakan begini, seandainya aku melakukan ini, pastilah hasilnya seperti ini dan seperti ini. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Atau kalau kita pakai bahasa lain, misalnya ngerti ngono aku ngene, ngerti ngene aku ngono. Dalam bahasa Jawanya. Ya. Ini adalah ucapan penyesalan, pengandaian yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Ya. Umpama aku ngono orang ini, umpama aku ngene orang ngono. Ya. Ini ucapan penyesalan terhadap qada qadarnya Allah. Orang beriman itu orang yang siap menghadapi qada qadar Allah dalam bentuk apapun, qada qadar yang menyenangkan maupun mungkin menyedihkan, yang baik atau yang buruk dan sebagainya. Kemudian Nabi menasihati, jangan mengatakan seperti itu, tetapi katakanlah qadarullahi wa ma sa'a fa'al. Katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendakinya niscaya terjadi. Jemaah sekalian, ini kaitannya dengan iman kita pada qada qadar. Di akhir hadis Nabi mengingatkan kata seandainya, jika, yen, if. Ya. Itu kata-kata yang mengundang perbuatan setan. Karena tidak siap menghadapi qada qadarnya Allah SWT, itu kenyataan. Kenyataan itu adalah tulisan pena Allah yang terbaik, yang harus siap kita terima dengan kesabaran, kesyukuran, dengan qanaah dan sabar. Jamaah sekalian, Allah SWT di dalam Quran juga mengingatkan kepada kita di surah Al-Hadid ayat 21-22, ya, sebagai akhir khutbah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi jamaah sekalian, ada satu hadis yang menyatakan pertama kali Allah menciptakan pena, dan pena itu diperintahkan Allah untuk menulis. Menulis apa? Kata pena, dijawab Allah, menulis semuanya, apa yang ada, semua yang terjadi mulai sekarang sampai hari kiamat. Ini sebelum Allah menciptakan alam dan seisinya, termasuk menciptakan manusia. Semuanya sudah ditulis. Penulisan tentang manusia, tentang hewan, tentang tumbuhan, semua sudah ditulis. Hanya manusia tidak tahu atau belum tahu tulisan penanya Allah, kecuali kalau sudah terjadi. Taunya kalau sudah terjadi. Kemudian jamaah sekalian, ayat 23 berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum
wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati ya, terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ayat 22 tadi Allah sudah menuliskan semua kenyataan ini di Lauh Mahfudz, supaya kalau kamu tidak memperoleh yang sesuai dengan cita-cita, jangan terlalu sedih. Itu sudah ditulis. Dan jika memperoleh sesuatu yang sesuai harapan, bahkan melebihi harapan, tidak usah terlalu gembira. Itu sudah ditulis. Maka jemaah sekalian, mari kita bersikap bijak menghadapi hidup. Hidup itu ada sulit, ada susah. Hidup itu ada enak, ada tidak enak dan sebagainya. Kita hadapi semuanya dengan sabar, dengan syukur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian hidup di dunia ini dari Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.